Selamat pagi anak-anak. Baiklah ya, hari ini kita akan belajar di buku tema C ya. Artinya kalau minggu-minggu lalu kita belajar di buku tema B, sekarang kita udah memasuki buku tema C. Sekarang kalian buka halaman yang paling depan sekali ya, awal pembelajaran, yaitu halaman 3 ya. Oke, di halaman 3 ini ya, itu hari ini kita akan memasuki subtema 1, pembelajaran 1 ya. Nah, di pembelajaran 1 ini ya, kita akan belajar ya mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA dan IPS ya. Oke. Terlebih dahulu kita akan belajar tentang bahasa Indonesia ya. Sekarang kalian buka bukunya halaman 3. Di sini kita akan belajar ya mengenai membuat pertanyaan berdasarkan bacaan. Oke, hari ini kita akan belajar membuat pertanyaan berdasarkan bacaan ya. Nah, caranya ya, cara membuat pertanyaan berdasarkan bacaan ya. Di sini pada halaman 3 ini di sini ada teks ya, ada teks dengan judul padi ya, padi. Nah, caranya ya, pertama kalian cermati isi dari teks yang berjudul padi ya. Ini berhubung judulnya padi ya. Lalu setelah kalian mencermati isi teks pada halaman 3 ini, lalu kalian buat pertanyaan berdasarkan isi teks ya. Jadi kalian baca dulu teksnya dari awal sampai akhir, lalu kalian membuat pertanyaan ya. Setelah membuat pertanyaan, kalian lihat apakah ada jawaban pada teks ya. Artinya kalau kalian membuat pertanyaan, kalian juga harus mempersiapkan jawabannya juga ya. Kalian ingat ya, kalau kita membuat pertanyaan artinya kita harus menggunakan 7 kata tanya ya. Kalau kita membuat pertanyaan, kita akan memakai kata tanya. Yaitu kalau kita membuat pertanyaan, artinya kita harus memakai kata tanya ya. Kata tanyanya itu berupa bagaimana, siapa, mengapa, berapa, di mana, mengapa, dan kapan. Kalau kita membuat pertanyaan, jangan lupa ujungnya nanti kita kasih tanda tanya ya. Misal ya, kalian buka bukunya dan baca halaman 3, itu teksnya yang berisi padi. Kalian lihat di situ ya. Lihat dari awal bacaan sampai akhir bacaan kalian baca ya, kalian cermati ya. Lalu kalian cari pertanyaan ya. Teacher kasih contoh ya. Teacher kasih contoh. Contoh misalkan contoh pertanyaannya ya. Contoh pertanyaannya misalkan kalian baca ya. Oke, teacher contohkan berapa. Di sini harus memakai kalimat tanya, pilih
Terserah kalian mau pilih yang mana, ya, mau yang mana, ya. Kalau menggunakan kalimat tanya harus memakai kata tanya ketujuh ini ya. Teacher kasih contoh. Berapa luas sawah di Indonesia? Ingat, kalau pertanyaan jangan lupa ujungnya kalian buat tanda tanya ya. Jadi contoh pertanyaan yang teacher dapatkan di teks dengan judul padi ya. Teacher membuat pertanyaan berapa luas sawah di Indonesia? Jangan lupa tanda tanya. Lalu jawabannya anak ya. Jawab. Nah, jawabnya berdasarkan teks ini juga. Jawabannya ya, luas sawah di Indonesia mencapai 16.000 hektar. Nah, ya. Kalau kalian bisa bandingkan kalau pertanyaan dan jawab. Kalau pertanyaan ada kalimat tanya berapa ya, dan ujungnya kalian kasih tanda tanya. Tapi kalau jawabannya nggak usah dikasih tanda tanya, cukup dengan tanda titik ya, artinya stop sampai di sini jawabannya ya. Jadi contoh pertanyaan ya, contoh pertanyaan berdasarkan bacaan teks halaman 3 dengan judul padi. Berapa luas sawah di Indonesia? Jawabannya, luas sawah di Indonesia mencapai 16.000 hektar ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya pembelajaran kita mengenai bahasa Indonesia ya, tentang membuat pertanyaan berdasarkan bacaan. Sekarang kita akan belajar halaman selanjutnya. Kalian buka buku halaman 4 ya. Buka buku halaman 4, di situ kita akan belajar ya mata pelajaran IPA. Oke. Di situ ya pada halaman 4 pelajaran IPA ini mendiskusikan tahapan pertumbuhan tanaman padi dan upaya pelestariannya ya. Oke. Tahapan pertumbuhan tanaman padi dan upaya pelestariannya di sini ya, kalian baca nak, di sini kalian baca ya. Ini ada gambar padi ya, di mana tahapan padi tumbuh dalam 3 tahap ya, 3 tahap. Yang pertama, tahap pertama itu adalah benih ya. Benih pada padi adalah biji yang sudah tua ya. Lalu tahap kedua yaitu kecambah ya. Benih padi yang ditanam akan menjadi kecambah dan mulai muncul ke permukaan tanah. Setelah itu batang akan memanjang dan tumbuh tinggi. Nah, bisa kalian lihat gambarnya pada halaman 4. Lalu tahap terakhir adalah bunga ya. Dari bunga tersebut akan tumbuh biji padi. Jadi lama-kelamaan padi akan menguning dan siap dipanen ya. Setelah dipanen, padi ini akan menjadi beras ya. Beras yaitu kalau kita masak akan menjadi nasi. Nah, nasi itu bahan pokok yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, di sini ada gambar padi ya. Semakin tua usia padi, maka tumbuhan semakin merunduk. Nah, jadi fase inilah yang menunjukkan
padi sudah siap untuk dipanen. Jadi kalau padi sudah siap dipanen artinya usia padi udah tua ya. Oke, selanjutnya Nak, selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai bentang alam ya. Bentang alam, ciri-ciri bentang alam ya di suatu wilayah ya. Bentang alam dibagi menjadi 3 Nak ya. Bentang alam dibagi menjadi 3 di beberapa wilayah. Yang pertama itu dataran rendah, yang kedua itu dataran tinggi dan pantai ya. Kalau dataran rendah itu adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian kurang lebih 200 meter ya, 200 meter di atas permukaan laut ya. Dataran rendah dapat digunakan untuk perkebunan ya, perkebunan seperti kelapa dan tebu ya. Lalu pertanian seperti padi dan jagung itu termasuk juga di dataran rendah ya. Dataran seperti misalkan kalau peternakan itu seperti kita menernak ayam ya, menernak sapi atau menernak bebek, kambing ya. Jadi bagus untuk peternakan juga di dataran rendah ya. Bahkan di dataran rendah juga kita bisa membuat perumahan ya, perumahan, bahkan bisa juga selain membuat perumahan bisa juga untuk kegiatan industri ya. Lalu selanjutnya dataran tinggi. Dataran tinggi itu adalah atau disebut juga dengan plateau atau plato ya, yang artinya dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut ya. Nah, di dataran ini biasanya dimanfaatkan untuk perkebunan ya, untuk perkebunan. Misalkan seperti kita menanam tanaman sayur ya. Lalu atau juga rumah-rumah peristirahatan ya. Atau juga sebagai objek wisata itu biasanya terdapat di dataran tinggi. Lalu yang ketiga adalah pantai. Nah, pantai adalah perbatasan wilayah antara wilayah darat dan wilayah laut ya. Jadi pantai digunakan untuk karena kan kalau di pantai kan cuacanya panas ya. Karena kenapa panas? Antara air pantai ya, itu air laut itu langsung dipantulkan sinar matahari. Makanya kalau kita berada di pinggiran sungai atau pantai ya, di pinggiran air, kalau pada siang hari itu terasa panasnya. Jadi kalau pantai itu digunakan untuk bagusnya pengeringan ikan ya. Lalu bisa juga di area pantai itu kita bisa juga jadikan sebagai tambak ya. Tambak itu artinya tempat kita menernak ikan ya. Lalu bisa juga tempat dijadikan ladang garam, dan juga pantai juga bisa dijadikan objek wisata ya. Nah, oke. Kita akan melanjutkan di pembelajaran 2. Kalau tadi kita di pembelajaran 1 ya, sekarang di pembelajaran 2. Kalian buka bukunya di halaman 9 dan 10 ya. Nah, sekarang kalian buka halaman 10. Di sini ya kita akan belajar mata pelajaran PKN ya. Mata pelajaran PKN ini ya masih mengenai hak dan kewajiban, sama kita belajar materinya sama pada pelajaran tema B ya. Sekarang kita memasuki tema C, masih dengan materi mengenai hak dan kewajiban ya. Mungkin kalian sudah cukup tahu apa itu hak dan kewajiban. Oke, teacher ulangin ya. Hak itu sesuatu yang didapatkan ya, yang kita dapatkan. Kalau kewajiban itu ya, kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Intinya kalau hak yang kita dapatkan, kalau kewajiban yang kita lakukan ya. Oke, mungkin kalau mengenai hak dan kewajiban, teacher tidak perlu menjelaskan panjang lebar ya, karena teacher sudah sering menjelaskannya. Sekarang kalian buka bukunya halaman 12 ya. Halaman 12 di sini kita akan belajar mengenai membuat karya seni kolase. Apa itu karya seni kolase? Karya seni kolase itu ya bisa kalian lihat sendiri gambarnya ya, yang artinya karya seni tempel berbagai jenis benda kecil pada permukaan gambar. Nah, jadi karya
kolase itu adalah artinya karya seni tempel berbagai jenis benda kecil pada permukaan gambar. Di sini ada contohnya, Nak. Contoh kolase dari daun ya, dari daun kering ya. Nah, di sini pada gambaran sisi kanan teacher itu ada gambar burung ya, di mana bahan-bahannya itu dari alam ya, yaitu daun ya. Ada daun yang masih hijau dan ada juga daunnya sudah kering ya, artinya sudah berwarna kecoklatan. Boleh juga kalian tambahkan matanya, Nak, matanya ya. Nah, di sini pada halaman 13 ada langkah-langkah membuat kolase beserta bahannya. Bahan yang harus kita persiapkan karya kolase ini yang pertama itu gunting ya, lalu lem dan daun-daun kering. Daun-daun kering, lalu boleh juga batang ya, batang tumbuhan kering. Terus biji-bijian kering atau bahan bebas memilih, terserah kalian mau temanya apa, biar karya kalian menarik, boleh kalian pilih bahan kalian ingin memilih bahan, kira-kira kalian tuh ingin bahan tuh apa ya. Lalu kertas gambar gunanya untuk apa? Gunanya untuk menempel daun-daun kering itu ya. Nah, di sini ada langkah-langkah kegiatannya ya. Yang pertama ya kalian pasti menyiapkan bahannya terlebih dahulu. Nah, di sini yang kedua ini, kalian menggambar. Misalkan di sini temanya tentang burung, boleh kalian gambar burung. Misalkan kalian mau gambar selain burung, mau gambar ayam, boleh gambar ayam. Atau gambar sapi, atau gambar rumah, boleh ya. Nah, jadi kalian gambar apa yang ingin digambar ya. Lalu yang ketiga, gunting daun kering menjadi potongan kecil. Nah, jadi daun itu kan lebar. Nah, jadi kalian harus gunting kecil-kecil terlebih dahulu. Lalu setelah kalian gunting, kalian tempel potongan-potongan daun kering pada gambar ya. Jadi jangan sampai keluar garis, Nak, biar kelihatannya rapi ya. Jadi jangan sampai keluar garis, kalian menempelnya harus di dalam garis biar kelihatannya bagus. Nah, lalu selanjutnya tempelkan juga biji dan ranting. Nah, gunanya ranting ini untuk apa, Nak? Yang namanya burung pasti dia berhinggap-hinggapnya di atas ranting. Nah, jadi pas kan sesuai temanya, ada ranting, ada daun kering, gambar burung. Jadi seolah-olah burung lagi di atas ranting. Lalu selanjutnya inilah hasil terakhir ya, karya seni kolase ya. Jadilah seperti ini hasil akhirnya ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan teacher pada pembelajaran hari ini, pembelajaran 1 dan 2 untuk subtema 1 buku C ya. Nanti kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Semoga semoga penjelasan teacher yang jelaskan barusan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Selamat pagi.